Jalan yuk. Dennis yang sejak setengah jam yang lalu sibuk mengoreksi nilai murid-muridnya mendongak ke arah asal suara. Dilihatnya Dita sedang berguling-guling di tempat tidur. Dennis sendiri berada di sofa yang letaknya berdekatan dengan jendela. Ini adalah hari Minggu, jadi baik Dennis atau Dita sama-sama tak memiliki agenda untuk keluar dari rumah. Dita yang mulai kebosanan karena hanya berguling-guling tak keruan, akhirnya berniat mengajak Dennis pergi. Biasanya, hari Minggu adalah waktunya me time untuk Dita. Tapi hal itu tak berlaku lagi sejak ia menikah dengan Dennis. Karena selain Minggu, hari mereka untuk bersama dalam waktu panjang sangatlah tidak memadai. Jadi, Dita menggunakan hari Minggu sebagai waktu berkualitasnya dengan Dennis. Jangan guling-guling begitu, Dita. Nanti jatuh. Dennis memberi teguran halus. Ia menantikan waktu untuk melihat Dita sepenuhnya meninggalkan sifat kekanakannya. Lama-lama, Dennis tak tahu juga cara menghadapi gadis itu. Dita bangkit duduk dengan kaki menjuntai ke lantai. Gadis itu cemberut melihat Dennis yang kembali sibuk sendiri. Ada kacamata yang bertengger di pangkal hidung lelaki itu, membuatnya terlihat makin cerdas bagi Dita. Dita menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dennis masih saja berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lelaki itu sama sekali tak melirik, bahkan saat Dita mulai mengganggunya dengan rengekan yang tak kunjung berhenti. Malas. Akhirnya Dita menjatuhkan dahinya di pundak Dennis. Dennis menghela napas, dengan terpaksa memberi Dita atensi penuh. Lelaki itu melepas kacamatanya dan meletakkannya di atas lembaran-lembaran kertas yang sebelumnya sudah ia rapikan di atas meja di depannya. Kenapa kamu merengek terus? Habisnya kamu nyuekin aku, Dennis menunjuk ke arah meja. Aku sedang sibuk dengan itu. Ya tapi kan... Dita memandang lembaran kertas yang Dennis tunjuk, lalu membuang napas pelan. Maaf, memangnya mau jalan kemana? Kalau sibuk, aku ajak Lofi aja. Dita melempar senyum. Pasti Lofi mau aku ajak jalan. Ketika Dita sudah berdiri, Dennis meraih tangannya. Pergi denganku. Tapi, kamu sudah menggangguku sejak tadi. Bibir gadis itu mencebik, tetapi tidak membantah saat Dennis menyuruhnya untuk berganti baju dengan yang lebih layak untuk dikenakan di muka umum. Setelah Dita bersiap-siap, Dennis sudah menunggunya di ruang tamu. Mereka berangkat dengan mobil. Dita menyebut tempat yang ingin didatanginya bersama Dennis. Kenapa kamu sangat menyukai taman itu? Dita tersenyum. Di taman itu pertama kali ngobrol panjang sama aku. Lalu, buat aku itu istimewa. Dennis menoleh sekilas ke arah Dita untuk kemudian kembali fokus ke jalan raya. Hanya bertemu di taman saat jogging dulu, bagi Dita istimewa. Dennis bahkan tak bisa menebak di mana letak keistimewaannya. 5 menit setelah meninggalkan mobil yang Dennis parkir, mereka sudah berada di area taman yang cukup luas tersebut. Ingat nggak kita dulu ketemunya di mana? Dita mendongak ke arah suaminya yang hanya diam mengikuti langkah kakinya. Ketika Dennis melempar pandangan bertanya, Dita berhenti di jalur mereka berjalan sekarang. Di sini, marah-marah sama aku. Dennis menoleh ke sekeliling lalu tersenyum tipis. Benar, ia marah-marah pada Dita dulu padahal Dita tak salah. Mereka pun kembali berjalan. Kamu itu satu-satunya yang selalu bikin aku kesal setiap mengajar. Kenapa? Kamu nggak mau berusaha padahal kamu tahu kalau kamu lemah dalam pelajaran itu. Malah melamun terus. Aku nggak ngelamun. Dita memutar badan ke hadapan Dennis, berjalan mundur. Aku lagi ngagumin tahu. Alis Dennis terangkat. Harus jam pelajaran. Ya kan kalau di luar kelas jarang ketemunya. Dita lalu melempar senyum. Aku senang banget waktu kamu minjemin aku jaket, Dennis ingat sepulang sekolah dulu, sewaktu hujan ia meminjamkan jaketnya karena seragam Dita transparan. Jangan-jangan kamu bawa jaket aku ke dukun? Langsung Dita merengut. Enak aja, sesuka apapun aku sama kamu, gak bakal aku pergi ke dukun.
Lagian kamu masih percaya yang gituan sih, A? Siapa tahu. Ucapan Dennis terhenti karena Dita yang berjalan mundur hampir terjungkal gara-gara tak melihat sebuah batu. Jangan jalan mundur, sini. Ia mengedikkan dagu ke sisi kanannya. Enggak sengaja tadi. Dita menampakkan deretan giginya yang rapi. Tanpa banyak bicara, Dennis meraih Dita ke sebelahnya, bahkan menggenggam tangannya agar tak pindah lagi. Dita tertawa riang karena perlakuan itu. Ia menyandarkan kepalanya ke pundak Dennis. Kita kayak orang pacaran ya, A. Bicara tentang itu, kenapa kamu gak pernah pacaran? Harusnya kan remaja seperti kamu mau ngoleksi banyak pacar. A pikir pacaran itu semacam ngumpulin benda kesukaan. A sendiri emangnya punya berapa pacar dulu? Banyak, jawab Dennis singkat. Dan tak perlu menunggu waktu lama bagi Dita untuk mencibir suaminya. Dasar playboy. Dennis hanya terkekeh. Sebenarnya ia tak punya banyak pacar. Hanya saja, untuk menjelaskannya pada Dita pasti membutuhkan waktu panjang. Ia sangat tahu betapa cerewetnya gadis yang berstatus sebagai istrinya tersebut. Pacar yang terakhir itu pacar yang keberapa? Daniar. Ingatan jangka panjang Dennis langsung memunculkan nama itu. Daniar adalah pacarnya yang ketiga. Mereka sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Sayangnya, hubungan mereka harus kandas begitu saja walau Dennis sudah mempertahankannya. Mengingatnya kembali, membuat ekspresi Dennis berubah. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Daniar itu bukan sih? Aku tidak mau membicarakannya. Dennis melepaskan genggamannya pada tangan Dita dan berjalan lebih cepat. Dita yang berhenti di tempat karena perubahan perilaku Dennis hanya memandang punggung lelaki itu yang bergerak menjauh untuk kemudian menyusulnya dengan lari kecil. Kamu sayang gak sama aku, A? Tanya Dita tiba-tiba. Pertanyaan yang membuat Dennis berhenti berjalan dan membuang napas perlahan. Suara Dita kembali terdengar, kali ini amat pelan. Enggak apa-apa kalau kamu belum punya perasaan sama aku. Cukup pertahankan aku di sisi kamu, A. Melihat Dennis yang tak kunjung menjawab dan hanya dia membelakanginya, Dita tersenyum kecut. Gadis itu memberi semangat pada dirinya sendiri, lalu melangkah ke sebelah Dennis dan meraih lengan lelaki itu. "Ha, kok diam? Aku nggak serius kok." Dennis masih saja diam, namun pandangannya mengarah lurus ke depan. Ketika Dita melihat ke arah yang sama, kening gadis itu berlipat. Di sana ada seorang perempuan cantik dengan gaya pakaian yang fashionable, berdiri dengan jarak sekitar 5 langkah dari tempatnya dan Dennis berdiri. Perempuan itu melangkah mendekat ke arah mereka. Dita mulai menduga bahwa perempuan itu dan Dennis saling mengenal. Duganya diperkuat saat melihat perempuan itu tersenyum lembut, lalu merasakan lengan Dennis yang dipeluknya ditarik oleh lelaki itu. Dan entah kenapa, Dita langsung merasakan kekosongan di dadanya. "Niar?" Gumaman bernada penuh keterkejutan itu membuat Dita mendongak ke arah suaminya hanya untuk mendapati sebuah tatapan lembut yang selalu didambakannya dan tak pernah ia dapatkan. Tatapan lembut yang nyatanya saat ini Dennis berikan tanpa syarat pada Daniar. Apakah Dita salah bila sekarang ia merasa cemburu? Ternyata benar ini kamu, Dennis. Dita kembali memandang ke arah perempuan yang diketahuinya bernama Daniar itu. Daniar juga melihat ke arah Dita, lalu memberi senyum ramah yang sayangnya tak Dita sukai. "Niar." Daniar kembali memberikan senyumnya pada Dennis. "Kupikir kamu akan memelukku." Dennis merasakan debaran di dadanya, membuatnya sesak bukan main. Sudut bibir lelaki itu terangkat, bahkan melupakan fakta bahwa ia tengah bersama istrinya. Tak seharusnya ia melempar senyum serta tatapan lembut terhadap perempuan lain. "Kapan kamu kembali?" "Seminggu yang lalu." Niar menarik napas. "Dia siapa?" Tanyanya merujuk pada Dita. Ada sentakan kecil pada napas Dennis saat Daniar menanyakan hal itu. Lelaki itu menunduk ke arah Dita lantas kembali bersuara. "Namanya Dita, istriku." "Aku Daniar." Daniar menjulurkan tangannya yang diterima Dita dengan kikuk. "Aku teman Dennis," lanjut Niar kemudian. "Dita, kenapa kamu baru kembali?"
Daniar tampak terkejut atas pertanyaan itu. Lebih-lebih Dita yang segera melempar tatapan nanar ke arah Dennis. Pertanyaan itu seakan-akan menyiratkan bahwa Dennis sudah menunggu Daniar sejak lama. Dennis yang langsung sadar segera meralat ucapannya. Maksudku, kamu tidak memberitahu kepulanganmu. Aku pikir kamu masih akan menetap di London. Daniar mengedik. Tiba-tiba aku ingin pulang, tapi sepertinya aku terlambat ya. Apa maksudnya dengan terlambat? Dewi batin Dita bertanya-tanya dan memunculkan spekulasi buruk. Niar, aku tinggal di apartemenku yang dulu. Daniar menyela, datanglah kalau sempat. Kamu juga boleh membawa istrimu. Dita mendengar nada kecut pada kalimat terakhir Daniar. Kalau begitu aku pergi dulu. Daniar memutar badan dan melangkah menjauhi mereka. Saat Daniar sudah jauh, Dita melihat Dennis masih memandang sampai Daniar benar-benar tak lagi terlihat. Tatapan Dennis yang syarat kerinduan masih ada di sana. Dita menyentuh lengan lelaki itu, membuat Dennis sedikit tersentak. Ayo pulang, A. Dennis menyetujui tanpa banyak cakap. Di dalam mobil, baik Dita ataupun Dennis sama-sama diam. Dita yang menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi yang ia duduki, menoleh ke arah Dennis. Di perjalanan menuju taman tadi mereka juga tak banyak bicara, tapi entah mengapa Dita lebih menyukai ketenangan yang tadi daripada yang sekarang. Itu mantan pacar AA kan? Dita memecahkan keheningan. Bertepatan dengan lampu merah, Dennis menghentikan mobilnya dan menoleh ke arah Dita. Bukan. Terus? Tidak pernah ada kata putus di antara kami. Dita langsung terdiam. Tak sadarkah Dennis bahwa jawabannya membuat perasaan Dita bergolak, menyeratkan bahwa Dennis masih memiliki hubungan khusus dan bahkan perasaan khusus terhadap Daniar. Kenapa? Tanya Dennis kemudian, melajukan kembali mobilnya. Enggak apa-apa. Daniar itu baik, kamu enggak perlu cemas. Bagaimana Dita tak cemas jika ia tahu bahwa Daniar adalah masa lalu Dennis yang berharga? Bagaimana Dita tak cemas jika Dennis baru saja membela perempuan itu? Dengan perasaan gamang, Dita kembali menatap lurus ke depan. Ia yang biasanya cerewet, mendadak hanya ingin diam dan menyibukkan diri dengan pikirannya sendiri. Ini bukan awal dari sesuatu yang buruk kan, A? Batin Dita gamang.